Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus dan terus melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, yang seharusnya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala terus bersyukur dan bersyukur atas semua limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir nanti. Fanfidin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berikut beberapa hal yang berkenaan dengan Jumat. Berikut beberapa hal yang berkenaan dengan salat Jumat. Di antaranya di sini disebutkan khuturatut takhallufi anha, peringatan bahaya bagi seseorang yang ketinggalan dari salat Jumat. Bahaya bagi seorang yang ketinggalan dari menghadiri salat Jumat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Sungguh aku berkeinginan sekali untuk memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Summa uharriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Kemudian kuperintahkan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang ketinggalan dari salat Jumat. Ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini ancaman bagi seorang yang sering ketinggalan dari salat Jumat. Mari kita terus perhatikan waktu-waktu kita, apalagi ketika datang hari Jumat. Kemudian juga riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ati," manakala tiba waktu Jumat, hari Jumat, "kana ala kulli babi min abwabil masjid al malaikah." Akan ada para malaikat di setiap pintu dari pintu-pintu masjid. Yaktubun al-awwal fal awwal. Para malaikat tadi mencatat orang yang pertama kali masuk, kemudian setelahnya, kemudian berikutnya dan berikutnya. Fa idza jalasal imam, kemudian manakala imam telah duduk naik mimbar, ya, tawus suhufa, maka para malaikat pun menutup lembaran-lembaran catatannya. Waja'u yastami'una adz-dzikra, kemudian para malaikat pun masuk ikut mendengarkan khutbah.
Ini bagi yang telat, makanya tidak tercatat oleh malaikat penunggu setiap pintu masjid di hari Jumat. Mari kita perhatikan waktu kita, ya. Kita hadir salat Jumat sebelum khatib datang, sebelum khatib hadir, sehingga nama kita tercatat oleh para malaikat. Itu bagi orang yang ketinggalan dari salat Jumat. Adapun ancaman bagi orang-orang yang tidak hadir, enggan hadir dari salat Jumat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul Jumu'at." Hendaknya suatu kaum itu menghentikan perbuatannya meninggalkan salat Jumat, tidak mau hadir salat Jumat. Atau jika tidak mau berhenti dari perbuatannya itu, la yahtimannallahu ala qulubihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengunci, akan menutup hati-hati mereka. Summa la yakununna minal ghafilin. Lalu mereka benar-benar akan menjadi orang-orang yang lalai. Akan menjadi orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, "Man tarakal jumu'ah salasa marrat." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat, tidak hadir salat Jumat sebanyak 3 kali, tahawunan biha, akan tapi meremehkan dengan salat Jumat tersebut, dalam hal meremehkan, taba Allahu ala qalbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup, mengunci hatinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Itulah ancaman bagi orang-orang yang tak mau hadir dalam salat Jumat. Padahal salat Jumat itu adalah hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin." Salat Jumat adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya, dengan berjamaah, illa kecuali arba'ah, 4 orang. Kecuali 4 orang yang tidak terkena beban wajib. Yang pertama, abdun mamluk, hamba sahaya, yaitu budak, aw imra'atun, kemudian wanita, aw sabiyun, atau anak kecil, aw maridun, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh An-Nawawi dan juga Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Dan juga di dalam riwayat yang lain ada tambahan yang tidak terkena beban wajib dalam salat Jumat. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-jumu'atu wajibun." Salat Jumat adalah hukumnya wajib, illa ala imra'atin, kecuali bagi wanita, aw sabiyin, atau anak kecil, aw maridin, atau orang yang sakit, aw musafirin, nah ini tambahan, atau orang yang lagi bepergian atau safar, tidak wajib baginya untuk salat Jumat, aw abdin, dan terakhir adalah seorang budak. Itu mereka semua tidak terkena beban wajib dalam menghadiri salat Jumat karena masing-masing mempunyai udzur, ya. Dan di antara udzur yang menyebabkan seseorang boleh tidak menghadiri salat Jumat dan juga salat 5 waktu tentunya adalah adanya penyakit, adanya wabah penyakit, ya. Terkadang di sana ada, ya, sebagian seorang kadang berlebihan kepada saudaranya. Dia datang menanyakan halnya, kemudian menanyakan, "Gimana antum salat?" "Oh, ana salat di rumah, tidak ke masjid." Enggak ke masjid, tidak, ana di rumah karena ada penyakit lagi tersebar. Terus salat Jumatnya gimana? Ya di rumah, enggak salat Jumat, berarti salat zuhur. Lah kok bisa? Lah antum perempuan bukan? Alhamdulillah laki. Anak kecil, alhamdulillah ya sudah besar, punya anak lagi. Kemudian musafir bepergian tidak, kemudian sakit, alhamdulillah sehat, kemudian budak, alhamdulillah sudah merdeka. Loh, apa uzur antum untuk tidak hadir ke masjid, untuk tidak salat Jumat? Ini beberapa mungkin berlebihan kepada saudaranya. Padahal di sana ada uzur bagi saudaranya, ya.
Kemudian padahal Nabi kita Muhammad SAW bersabda, bawakan hadis, man tarakal jumu'ah, barang siapa yang meninggalkan Jumat salasan sebanyak 3 kali, min ghairi udhrin, tanpa ada udhur, fahuwa munafik, maka dia termasuk orang munafik. Nah, lihat antum gimana, udah 3 kali nih ya. Maka nanti ini saudaranya jadi demam panas dingin ya, digitukan sama saudaranya. Jadi seperti itu, jangan berlebihan kepada saudaranya. Padahal di sana ada udzur, sebagaimana Al-Mardawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam kitabnya, wa yu'dzaru fi tarkil jumu'ati wal jamaah, dan diberi udzur untuk tidak menghadiri salat Jumat dan juga salat jamaah 5 waktu di masjid. Al-marid, yaitu orang yang sakit bila nizain, ini tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama, orang yang sakit tidak menghadiri. Baik. Wa yu'dzar aydan, kemudian juga diberi udzur ya, fitarkihima, tidak menghadiri salat Jumat dan salat jamaah, li khaufi hudusil marad, karena ada kekhawatiran jika tertimpa atau terkena penyakit. Nah, ini udzur bagi saudaranya, maka berlapang dadalah ya, jangan terkadang berlebihan terhadap saudaranya. Wah, gimana hadis Nabi ini, munafik ya. Jangan ya. Padahal di sana saudaranya mempunyai udzur untuk tidak menghadiri salat Jumat atau salat jamaah ya, namanya udzur, maka yaitu udzur saudara kita. Kemudian fanifidin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk kekhususan juga pada hari Jumat ya, untuk memperbanyak iksarus salati wassalami ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fihi, maka berbanyaklah oleh kalian dari bersalawat kepadaku pada hari tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat kalian atasku itu akan dinampakkan kepadaku, akan sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat pun mengatakan, bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta, yakni balita, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami itu sampai kepada Anda sedangkan Anda telah tiada, jasad Anda telah hancur dimakan tanah. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, innallaha tabaraka wa taala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, sungguhnya Allah subhanahu wa taala telah mengharamkan atas bumi ini jasad-jasad para nabi. Jadi Allah subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi ini untuk memakan jasad-jasad para Nabi sallallahu alaihi ya. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jasad-jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian ikhwan fillah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, termasuk salah satu adab yang ada pada hari Jumat untuk seorang beradab dengannya adalah ayyajlisa haitsu wajadal makan, untuk seorang itu ketika datang duduk di tempat mana yang ia jumpai untuk bisa duduk ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ah, janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh berdiri saudaranya yang lain ya, dari tempat duduknya. Summal yukhalif ila maq'adihi fayaq'uda fihi, kemudian ia duduk di tempat duduk saudaranya tadi, disuruh berdiri kemudian ia duduk di tempatnya. Jangan seperti ini. Walakin yaqul, akan tapi hendaknya ia mengatakan kepada saudaranya, ifsahu, berlapanglah, geser dikit ya, berlapanglah ya. Ini petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk adab juga pada hari Jumat, alla yatakhatta riqaban nasi wa la yufarriq bainahum, hendaknya tidak melangkahi pundak-pundak orang-orang yang ada di sekitarnya ya, tidak melangkahi pundak-pundak orang-orang yang sedang duduk, dan juga tidak memisahkan antara duduk
mereka. Jadi tolong geser, pisahkan. Enggak boleh ya seperti ini. Fa'an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Busrin semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jumu'ah. Ada seorang laki-laki yang datang masuk masjid ya, kemudian melangkahi pundak-pundak manusia pada hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, sedangkan ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung beliau berkata kepada seseorang tadi, ijlis, duduk anta, ya, duduk ente. Faqad adzaita, sungguh engkau telah mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu orang yang duduk, kemudian mengganggu orang yang sedang berkhutbah, karena dia datang terlambat. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Ibnul Mulaqin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ikhwani fiddin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian termasuk juga adab ketika hari Jumat adalah al-insat lil khutbah, diam mendengarkan khutbah dan tidak bicara kecuali dengan isyarah. Kecuali dengan isyarah, itu pun ketika indal hajah, ketika sangat perlu untuk berisyarah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit, apabila engkau berkata kepada saudaramu ketika hari Jumat, diamlah, ya, diamlah. Wal imamu yakhutub, sedangkan imam lagi berkhutbah, faqad laghauta, sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Maksudnya adalah berbuat sia-sia di sini tercegah dari mendapatkan pahala salat Jumat. Juga dikuatkan dalam riwayat yang lain, waman lagha fala juma'atalah, barang siapa yang berbuat sia-sia maka tidak ada pahala Jumat bagi dirinya. Kemudian dari sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, beliau berkatakan, dakhala rajulun al-masjidah, masuk seorang di dalam masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbari yaumal jumu'ah, dan dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas mimbarnya pada hari Jumat. Faqala ya Rasulullah mata sa'ah, tiba-tiba orang tadi datang terlambat, beliau lagi berkhutbah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kapan tegaknya hari kiamat? Tahu-tahu langsung tanya pada beliau lagi berkhutbah. Fa asyara ilaihin nasu aniskut, kemudian manusia-manusia di sekelilingnya memberikan isyarat untuk dia diam. Tapi memberikan isyarat di sini dijelaskan, ada yang menjelaskan fayatu asbi'ahu ala fihi, meletakkan jarinya di mulutnya. Berarti mengisyaratkan dengan seperti ini. Enggak ditambah diam, enggak, berarti dia ngomong dengan isyarat seperti ini. Itu diulangi sebanyak 3 kali. Ya, boleh ketika ada hajah, tapi dengan isyarat tanpa ada suara. Kemudian terakhir termasuk adab di dalam hari Jumat juga, ayyatahawwala an-na'is min makanihi, apabila terserang ngantuk, orang yang ngantuk untuk berpindah dari tempatnya. Boleh bagi orang yang ngantuk untuk berpindah, bergeser dari tempatnya sehingga tidak mengantuk. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ah, apabila salah seorang kalian terserang ngantuk, ya, mengantuk pada hari Jumat, falyatahawwal, maka berpindahlah, bergeserlah min majlisihi dzalik, dari tempat duduknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai sahih, ya. Kata Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, wal hikmah, hikmah fil amri bit tahawul
Hikmah dari perintah untuk berpindah ketika ngantuk, seseorang ngantuk, kata beliau, annal harakata tudhibun nu'as, bahwasanya pergerakan dari berpindah tadi itu bisa menghilangkan rasa kantuk. Itu bisa menghilangkan rasa kantuk, ini kata beliau. Ikhwani fi din sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga sedikit ini yang bisa Anda sampaikan, semoga apa yang sedikit ini bisa memberikan nasihat bagi kita, khususnya bagi khatib pribadi. Dan mudah-mudahan benar kata beliau, pergerakan bisa menghilangkan rasa ngantuk. Ketika kita duduk kemudian iqamah, terjadi pergerakan antara duduk kemudian berdiri, semoga rasa kantuk ini hilang, kemudian dilanjut dengan ibadah salat kita dengan khusyuk. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya Anda mohon maaf, dan kepada Allah Anda mohon ampun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafartah wa hamman illa farajtah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma ditarik. Pas banget kok, Chan.